Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada penonton dan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di acara program yang kita cintai, yaitu Mumtaz Mengkaji Ilmu bersama Ustadz kita. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Ustadz Agus Salim AMD Cup. Halo Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengkaji ilmu yang ketika diberikan judulnya kepada kami tim IT itu sangat menggugah, yaitu distributor rezeki. Jadi kalau kita memahami bahwa distributor itu artinya dia hanya sebagai perantara. Kalau kita lihat mungkin sekarang banyak orang yang kerja pagi, pulang sore, bahkan kerja sampai malam, tidak tidur, hanya cari rezeki. Dia menganggap bahwa rezeki itu milik dia. Dan kawasan distributor itu kalau nggak salah dia hanya sebagai pengantar saja. Pengantar saja. Masya Allah. Ini yang kita akan kaji kepada Ustadz kita. Sebelum kita masuk untuk mengkaji distributor langsung saja, bahwasanya kita harus paham bahwasanya beliau ini, kalau kita Ustadz Agus Salim AMD Cup, latar belakang beliau ini kesehatan, perawatannya kesehatan. Masya Allah, tapi kalau segi keilmuan jangan dipertanyakan lagi kalau untuk akhirat bahkan mancanegara guys. Masya Allah. Beliau ini adalah pembina senior kami, tempat kami selalu bertanya-tanya tentang masalah kesamaan. Beliau sudah 9 tahun saja, ya 9 tahun juga sebagai pembina di UKS untuk bagian kesehatan siswa. Dan sudah Ustaz, untuk distributor rezeki Ustaz, apa sebenarnya maksud dari distributor rezeki itu sendiri? Baik, terima kasih Ustaz Fadli. Ya, Ustaz. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentu mengawali majelis yang terbaik adalah bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga hari ini kita bisa bertemu di kajian Mumtaz ini. Selanjutnya tentu tidak kita lupakan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang semoga betul-betul bisa kita jadikan uswah. Kita bisa jadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita sehingga kita bisa selamat, bahagia dunia dan akhirat. Dan berkaitan dengan tema, beliau adalah sebaik-baik distributor rezeki yang pernah ada di dunia. Masya Allah. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari ustaz saya, guru saya juga, ya ceramah tentang apa itu distributor rezeki, saya dulu ingin menyampaikan yang semoga bisa dimotivasi kepada yang lain, bahwa latar belakang pendidikan saya adalah keperawatan alias kesehatan. Terus kenapa terjun belajar agama, kemudian berani-berani mendakwakan? Saya termotivasi dengan satu ayat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di Quran surah Muhammad ayat ke-7 kalau tidak salah ini saja. Ya mohon dibenarkan karena beliau ini keilmuan agamanya luar biasa dibanding ilmu saya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengajak kita yang merasa memiliki iman untuk membuktikan sebuah janji Allah di dalam Al-Quran, yaitu barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau ingin bertanya, saya akan bertanya, cara menolong agama Allah ini bagaimana caranya? Apakah saya pergi berperang di saat tidak ada perang? Apakah saya pergi
apa namanya yang lain-lain itu, ya, tentu saya bertanya, ternyata saya dapat jawabannya dari guru-guru saya ya, yang ada di Atira juga, guru-guru Al-Quran kita ada di Atira, menyampaikan bahwa cara termudah yang sebenarnya bisa digunakan untuk menolong agama Allah dengan mendakwakan. Seperti perintah Nabi, "Balighu'anni walau ayat", sampaikan di satu ayat, dan satu ayat itu insya Allah sudah cukup menjadi bahan bahwa kita dengan satu ayat itu kita sedang menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyampaikannya sehingga orang tertarik dengan agama Allah dan kemudian cinta dengan agama Allah dan melaksanakan segala ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang menjadi semangat saya, Ustaz. Seorang yang latar keperawatan kemudian berani belajar belajar agama kemudian mendakwakan. Dan satu lagi, Ustaz, saya dulu ini tidak malu tetapi mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi kita semua bahwa salah satu yang membuat saya bersyukur juga masuk di Atira karena saya, Ustaz, kurang lebih 9 tahun yang lalu itu bacaan Al-Qur'annya hancur. Ini mungkin yang pengalaman yang paling luar biasa yang saya sangat syukur di Atira, bahwa saya masuk di Atira dalam keadaan bukan bodoh-bodoh sekali, bukan. Saya tahu di alif ini bahkan saya tahu di. Cuman pada saat itu ketika saya membaca Al-Quran, maka orang-orang yang pandai membaca Al-Quran di Atira pasti ya bulu-bulunya merinding. Merinding bukan karena bagus, tapi karena hancur dan tajwidnya. Akhirnya itu alhamdulillah. Dari situ saya kemudian malu, akhirnya dari malu itu saya kemudian belajar. Akhirnya detik ini saya dipercaya menjadi guru, salah satu guru Al-Quran yang kita. Dan ini bisa jadi semangat bagi kita semua. Pemirsa yang merasa hari ini mungkin mohon maaf sudah tua atau yang menonton anak-anak yang merasa kenapa susah sekali baca Al-Quran, ya ini mungkin bisa jadi motivasi bahwa ketika kita mau yang diawali dari malu, nah, akhirnya berubah jadi ikhtiar dan alhamdulillah hari ini bisa ikut Al-Quran. Memang tidak mudah, Ustaz. Tidak mudah dari sesuatu yang dulunya diperawat, belajar obat, ya, cara menemukan orang sakit. Ternyata belajar harus belajar agama, yang belajar hadis. Memang sesuatu yang bisa dikatakan susah. Tapi ketika dijalani, alhamdulillah beliau sudah menjadi guru besar kami. Dan beliau sering mengisi kajian Sabtu kami di channel Atira Bone dan juga saat briefing juga bisa dikatakan. Dan sekarang mungkin setelah kajian ini mungkin sudah berjumpa, jadi diundang kemana-mana. Ya, Ustaz? Oke, Ustaz, saya jawab tentang distributor rezeki. Ya. Distributor rezeki ini dua kata yang insya Allah familiar, artinya gampang dipahami. Jadi dua kata ini, distributor dan rezeki. Distributor itu ibarat kalau pedagang ngambil barang misalnya di toko A, kemudian jual ke orang lain, kemudian angkut ke tempat-tempat yang lain, itu termasuk kerjanya dari distributor. Jadi distributor ini singkatnya adalah penyalur. Penyalur artinya dia ngambil di tempat yang lain, kemudian salurkan ke tempat yang lain. Seperti yang dikatakan tadi Ustaz bahwa kita ini sebenarnya apa-apa distributor. Kenapa? Karena semua yang kita lihat sekarang yang ada pada diri kita, baik yang melekat pada badan maupun yang kita lihat, itu sebenarnya bukan milik, tetapi itu yang tepatnya adalah hanya titipan. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa itu punya saya selama. Ya, betul. Istri saya, anak saya, mobil saya, kantor saya, itu salah semua. Artinya itu bukan kantor, itu bukan anak, tapi itu semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dititipkan kepadamu, yang dengan itu Allah mau melihat bagaimana caramu menjadi orang-orang yang mampu mendistribusikan itu dalam bentuk-bentuk kebaikan. Dan kebaikan itu tentu buahnya adalah kebahagiaan dunia dan surganya Allah di akhirat. Berarti ketika mendengar itu betul mindset orang itu banyak yang salah. Betul. Nah, menganggap bahwasanya semua itu milik saya, ini hasil usaha saya, padahal dia hanya distributor. Lanjut, Ustaz. Jadi sebenarnya bagaimana caranya, Ustaz, untuk menjadi seorang distributor rezeki yang benar? Baik. Karena kalau tidak diubah, Ustaz, orang hanya mencari bahwasanya ini punya saya. Ya. Padahal sebenarnya hakikat yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya hanya distributor, hanya sebagai
tempat penyalur. Jadi bagaimana caranya? Baik, sebelum saya ke jawaban pertanyaan yang kedua, saya lengkapkan dulu tentang distributor rezeki ini, Ustaz. Bahwa kita ini hanya penyalur. Artinya apa-apa yang ada di situ bukan milik tapi hanya titipan. Kemudian kata kedua tadi adalah rezeki. Rezeki itu segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan kadang memang menurut kita tidak bagus, tetapi ternyata ketidakbagusan yang dikirim Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki. Karena banyak orang, Ustaz, yang dianggap rezeki itu hanya melulu yang uang, kemudian mobil, dapat jabatan, pekerjaan, padahal belum tentu. Karena baik menurut pandangan mata, belum tentu baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang saya pernah, ini ada kisah tentang rezeki ini. Ada teman saya yang kemudian pada saat itu saya sama-sama mendaftar di Kemenkumham, Kementerian Hukum HAM, jadi sipir tahanan, jadi lapas. Saya tidak lulus pada saat itu. Saya tidak lulus. Alhamdulillah teman saya ini lulus. Ya. Saya tentu pada saat itu mengatakan, ini tidak ada rezeki saya, padahal saya ini sudah berdoa dan seterusnya. Teman saya kemudian pada saat itu tentu mengatakan, saya harus syukuran karena ini rezeki. Ya, ini rezeki. Tapi ternyata lambat laun ternyata teman saya ketika reuni menyesal. Menyesal karena iri dengan kehidupan saya. Kamu katanya bebas, bila ya bisa pulang kapan saja, kantormu dekat. Saya lulus, tapi saya sekarang teman saya di Pontianak dan hanya bisa pulang sekali dalam setahun. Makanya pada saat itu rezeki bagi dia, dan pada saat yang sekarang ini berubah menjadi malapetaka baginya. Dan pada saat itu saya kemudian mengatakan itu malapetaka mungkin ya pada saat itu. Dan sekarang mengatakan kalau begitu alhamdulillah ya, saya tidak ke Pontianak. Andai saya ke Pontianak mungkin keadaan itu bertukar. Tetapi tentu ini bukan menjudge bahwa teman saya tidak mendapatkan rezeki, tapi ini hanya sebagai contoh bahwa biasa yang kita terima itu baik ternyata bukan rezeki. Ada yang buruk ternyata itu adalah rezeki dari pandangan orang sebagai melihat itu. Saya kira itu, Ustaz, tentang distributor rezeki. Saya jawab pertanyaan sebelumnya saja tentang caranya bagaimana. Tentu kalau berbicara cara, banyak cara, Ustaz. Cuman karena keterbatasan ilmu, maka saya hanya menyampaikan poin-poin yang pernah saya baca dan pernah saya dengarkan dari guru-guru dan ulama-ulama kita. Bahwa distributor rezeki ini sebenarnya bukan tugas utama, tetapi distributor rezeki ini adalah turunan dari tugas pokok kita sebagai umat manusia. Tugas pokok kita sebagai umat manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada-Nya, dan menjadi distributor rezeki ini adalah salah satu turunan daripada ibadah. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Tentu sebagai orang yang beragama Islam, yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW sebagai kakek-kakeknya, tentu modal pertama dalam melaksanakan peran atau memainkan peran yang Allah kemudian titipkan kepada kita di dunia ini adalah dengan iman, dengan percaya, dengan belief kata bahasa Inggrisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau pasti kita yakin bahwa sumbernya ini yang akan kita distribusikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau tidak pakai iman tentu tidak akan mungkin. Allah itu tidak pernah kita lihat. Allah itu tidak kita tahu tinggal di mana. Kalau distributor barang kan jelas, ambil di Makassar, distribusikan ke Kendari, ambil di Jakarta, distribusikan ke Bone, itu kan jelas. Tetapi ini sesuatu yang gaib. Makanya modal pertamanya harus dengan iman. Karena yang mau kita distribusikan adalah rezeki, maka tentu kita bertanya-tanya. Yang pertama itu sumber rezeki dari mana? Nah, tentu yang menjawab adalah iman. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menanggung seluruh makhluk di alam. Ini bahkan di alam-alam yang lain tampak oleh mata kita. Kemudian setelah kita memiliki iman, tentu kita bertanya karena yang mau kita distribusikan adalah rezeki. Tentu kita bertanya bagaimana cara memperoleh rezeki itu. Kalau barang kan ambil mobil, naik ke Makassar, terus dulu di tokonya, angkut, atau kan bikin list apa yang mau kita beli. Nah, itu mungkin kalau dalam hal barang.
Tetapi karena kita membahas umum tentang rezeki, maka tentu kita bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan rezeki itu. Nah ini yang banyak keliru ini. Pemirsa yang ada di manapun Anda berada, ya di rumah, yang di studio juga yang sedang menyaksikan, ini yang perlu kita tahu bagaimana caranya mendapatkan rezeki itu. Ya. Ternyata ketika kita baca-baca Al-Quran itu, ternyata saya menemukan 9 cara mendapatkan rezeki. Wah, ya. Artinya ada 9 pintu. Itu banyak pintu yang ada dalam Al-Quran, tetapi saya hanya mendapatkan 9. Insya Allah ini akan menjadi isi daripada materi distributor rezeki pada kali ini. Yang pertama itu ada namanya rezeki yang dijamin. Artinya kita tidak bergerak, tapi kalau sudah dijamin pasti ada. Apa itu? Nafas, jantung, yang ketika itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nafas itu 1 liter di rumah sakit itu harganya puluhan, ratusan ribu. Jantung ketika kemudian bermasalah itu bisa miliaran ongkosnya. Ketika tak mampu memompa darah dan ada masalah di jantung itu bisa cuci darah. Nah, cuci darah itu sekali ya 2 jutaan. Jadi kalau tidak berfungsi maka kita akan sangat mengeluarkan. Tapi ini kemahabesaran dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Allah jamin. Kadang juga ada memang dalam bentuk yang umum ya, seperti uang, makanan. Kadang memang Allah sudah jamin bahwa kamu akan saya kasih makan. Ini uang memang untukmu. Kita tidak bergerak, tidak bekerja sekalipun, kalau itu sudah menjadi jaminan kita, maka kita akan dapat. Pernah tidak usah saya dulu ini, dulu toh, tiba-tiba ada yang bawakan pisang goreng dengan teh, sering saja. Berarti itu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi belum tentu juga yang datang itu memang rezeki kita, karena kadang ada juga yang sudah dimakan, ternyata ada gangguan pada pencernaan, kemudian dia meminta. Artinya jaminan rezeki itu Allah sudah tuangkan dalam Al-Quran bahwa jangan takut tidak ada rezeki, karena Allah sudah memberi kita satu pintu namanya rezeki yang sudah dijamin. Kemudian selain saya lanjut. Yang kedua, ada namanya rezeki yang dipaksakan. Rezeki yang dipaksakan singkatnya adalah sebenarnya belum saatnya, tapi karena kita ngotot, akhirnya Allah izinkan, silakan kalau begitu, tetapi kamu akan susah kalau bagian rezeki. Dan dari 9 yang saya buka dulu, dari 9 pintu yang akan saya sampaikan, pintu yang kedua ini yang paling sangat berbahaya dan mohon jangan didekati. Kalau ibarat pintu-pintu ya pintu serigala lah, jangan masuk kalau bisa. Contoh apa itu? Contoh misalnya beli motor, Ustaz. Contohnya beli motor. Sebenarnya kita tidak butuh-butuh amat motor, tetapi karena kita paksakan, akhirnya pinjam ke sana kemari, kemudian bahkan ada orang yang sampai karena memaksakan diri menghalalkan segala cara. Iya, mencuri misalnya, dapat juga, main motor juga, tetapi motornya itu motor yang misalnya, kenapa? Karena mungkin dicuri, mungkin harus pontang-panting melanggar aturan Allah supaya bisa mendapatkan itu yang dipaksakan. Tetapi Allah juga silakan, kalau mau terpaksa silakan. Ini tidak boleh dilakukan. Resikonya, tapi ini pemirsa sekalian jangan didekati. Meskipun ini pintu, salah satu pintu rezeki, tapi jangan didekati. Penuh mudorot. Ya, penuh mudorot. Kemudian yang ketiga ada namanya pintu ikhtiar, rezeki yang karena ikhtiar. Nah ini sesuatu yang bagus, seperti kita kerja masuk jam 7, pulang jam ini, ya ada yang berdagang mungkin, ada yang kemudian jadi sopir mobil, ada yang jadi tukang kebun, ada yang jual bunga, dan ratusan macam cara berikhtiar di dunia ini itu termasuk juga bagian daripada pintu rezeki. Makanya kadang misalnya ada yang bertanya begini, nggak sholat saya itu, nggak puasa juga, kalau itu seorang bugis leda, kalau kampung nih. Tetapi kenapa kaya? Iya betul. Mungkin karena dia hebat dalam bagian ikhtiar. Makanya belajar bisnis misalnya kan, belajar sesuatu yang kemudian bisa jadi jualan, nah itu sesuatu yang akan mengundang rezeki yang banyak. Ikhtiar. Tetapi Ustaz, rezeki pintu pertama, kedua, dan ketiga ini
rata-rata rezeki yang tidak melibatkan Allah. Meskipun sebenarnya Allah terlibat, tetapi kita tidak meminta Allah terlibat. Jadi saya katakan bahwa 3 pintu ini adalah seakan-akan tidak melibatkan Allah. Yang dijamin, dan memang Allah terlibat, tetapi kita tidak melibatkan Allah, tidak minta, tidak apa-apa, tapi Allah kasih karena kasih sayangnya ke kita. Kemudian dipaksakan, kita juga tidak melibatkan Allah. Ya, kita jual tanah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa menikah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ikhtiar, tidak melibatkan Allah. Meskipun Allah terlibat, tetapi kita secara pribadi tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pintunya 3. Nah, kita masuk ke pintu keempat, Ustaz. Ini pintu percepatan. Pintu percepatan itu yang pertama adalah rezeki yang diminta. Rezeki yang diminta. Minta itu kalau dalam agama kita namanya doa. Makanya jangan pernah berhenti meminta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sholat kan ada bacaan paten itu. Artinya memang sesuatu yang sudah menjadi bacaan sholat. Apa itu? Warzuqni. Minta rezeki. Ini artinya bahwa Allah memang meminta kita untuk silakan minta saya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Ud'uuni astajib lakum." Minta, saya akan beri. Artinya memang perintah meminta itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita menjalankan minta ini, artinya kita sudah mulai melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini sudah masuk ke level yang percepatan, bukan lagi yang level standar. Ibarat gigi motor lagi gigi 4 ya. Nah, ini memang level cepat, gigi 4. Kemudian meminta ini tentu ada 3. Yang pertama memintakan diri. Yang kedua meminta orang lain memintakan diri. Dan yang ketiga adalah memintakan orang lain. Hanya tentu punya keutamaan masing-masing, Ustaz. Kalau memintakan diri itu saya jarang pakai. Kita buka-bukaan karena podcast, saya jarang pakai memintakan diri. Ya Allah kasih saya rumah, ya Allah kasih saya istri ganti, ya Allah kasih saya jarang melakukan itu sekali. Meskipun kadang di waktu-waktu yang sempit itu, ini memang ilmu dari guru saya. Jangan sering-sering mintakan doa diri, karena kamu tidak tahu seberapa kotor dirimu. Karena begitu kita minta dan kita kotor, ternyata itu mantul-mantul doa kita dijawab oleh Allah, tetapi ketika ini sampai di kita rezeki itu hilang. Kenapa? Karena kita terlalu kotor. Artinya kita punya perisai, kita punya tangan sehingga rezeki tidak masuk. Tetapi meminta untuk yang kedua, meminta orang lain memintakan kita, ini level yang luar biasa dahsyat. Terutama di Adira ini teman-teman sekalian, siapapun yang menonton, pemirsa sekalian, guru-guru yang punya keinginan, itu salah satu juga yang membuat saya bersyukur kerja di Adira, karena untuk meminta orang lain mendoakan kita sangat mudah. Tinggal naik ke panggung, anak-anak angkat tangan. Setelah anak-anak angkat tangan, tolong doakan saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, saya mau beli ini. Anak-anak tinggal ucapkan amin, amin, amin. Sering terjadi. Dan itu efeknya sangat luar biasa. Kami selalu saksikan ketika Ustaz Agus naik di atas masjid menyampaikan sesuatu itu didoakan, itu dikatakan sesuatu cepat terselesaikan. Alhamdulillah. Ketika ada pelanggaran misalnya di asrama, saya tidak mengandalkan otak, tapi saya mengandalkan anak-anak. Angkat tangan, doakan semoga pelakunya segera ketemu dan bisa kita didik menjadi lebih baik. Alhamdulillah, selalu berhasil. Meskipun bukan saya yang menemukan, betul, tapi ditemukan oleh BK. Tapi alhamdulillah, ternyata caranya gampang. Ditemukan oleh pemimpin yang lain. Dan memang kita pernah melakukan itu dan saya merasakan sudah terbukti. Ketahuan secara tiba-tiba dan tidak masuk akal ketahuannya. Selanjutnya saja di poin tadi meminta orang lain, memintakan orang lain. Jadi saya ulang lebih jelas, memintakan diri itu bagus, tapi saya jarang melakukan dan saya sarankan kepada pemirsa untuk jangan sering melakukan. Kemudian yang kedua, meminta orang lain untuk memintakan kita. Doa anak-anak kita itu luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah memintakan orang lain. Ini yang dahsyat sekali. Memintakan orang lain. Mendoakan untuk orang lain. Apalagi ketika dia tidak tahu apa kata malaikat, begitu juga begini. Ketika kita mendoakan orang lain, kata malaikat, begitu juga begini. Jadi yang ketiga ini bukan lagi manusia mendoakan kita, tetapi malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kekuatan doanya malaikat jauh lebih dahsyat ketimbang kekuatan doanya manusia. Jadi ini rezeki level 4, yaitu meminta dengan 3 kategori tadi. Semoga bisa dipraktekkan. Yang kelima supaya lebih cepat ya.
Yang kelima Ustaz, ada rezeki transaksi. Namanya rezeki yang ditransaksikan. Apa itu rezeki yang ditransaksikan? Saya begini, saya misalnya mau ke rumahnya Ustaz Hairudin misalnya, Wakasih ke asrama dan kampus kita ya. Orang tua kita, guru kita di asrama. Ketika kita misalnya mau meminta mobil, karena beliau kan kebetulan punya mobil, kita mau pinjam mobil. Kira-kira kita datang dengan tangan kosong dan dengan membawa tentengan misalnya kue, beliau suka misalnya apa, dan seterusnya. Kira-kira mana yang lebih bagus? Bawa sesuatu atau bawa tangan kosong? Nah, pasti bawa sesuatu. Betul. Jadi ketika kita membawa sesuatu, itu ada nilainya sebagai manusia biasa, pasti ada nilainya. Sehingga meminjam mobilnya itu akan lebih mudah. Nah, itu yang saya maksud transaksi. Bagaimana dengan rezeki? Lakukanlah sesuatu yang disukai oleh Allah. Bawalah tentengan menghadap Allah berupa ibadah. Perbanyak sholat kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak doa kita, perbanyak berbuat baik kepada sesama, perbanyak bantu orang lain. Maka ini transaksi kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan, apa kata Allah? Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Ini transaksi kita kepada Allah, dan keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Artinya jelek kita transaksikan, baik kita transaksikan. Maka dari itu lebih baik kita berbuat banyak kebaikan, sehingga Allah kemudian membayar transaksi kita dengan begitu banyak kebaikan sesuai janji. Subhanallah. Itu rezeki level Kenapa? ke-6. Saya lanjut ke level ke mana? 7, Ustaz. 7. Wah, ini dalam Rezeki sekali. yang rezeki orang-orang ikhlas. Jadi ikhlas itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat dahsyat dalam dari rezeki. Mungkin karena Ustaz juga pernah mondok di 77. Nah, saya juga pernah singgah di situ, tetapi kalau beliau ini pesantren full, kalau saya pesantren kilat, bahkan lebih cepat dari kilat. Tetapi kebetulan almarhum Andre Guru Taha Jelada saya yang sering kita panggil Deta itu, kita pahami bersama. Siapapun yang menonton bahwa beliau adalah orang yang tidak diragukan keikhlasan, sehingga rezekinya luar biasa. Apa yang kemudian tidak didapatkan oleh kita pada hari ini? Tentu karena keikhlasan. Dan tentu banyak guru-guru atau ulama-ulama, kiai-kiai dulu-dulu itu yang sepertinya tidak punya kerjaan, tidak apa, tapi bisa memberi makan ribuan orang, ratusan orang, bisa menyukseskan menjadi jalan pintu kemudian kesuksesan orang lain. Ini bagian daripada karena mereka ikhlas. Dan ini penting kita belajar. Karena ini level 8. Artinya ikhlas itu memang magnet. Ya, magnet. Kemudian itu rezeki yang level ke-8 ya, ikhlas. Jadi kita sering mendermakan diri kepada orang lain. Ya, kalau di Akira itu saya ajarkan anak-anak dengan bidik-bidik tanpa dibayar. Nah, itu bagian daripada mengajarkan mereka untuk ikhlas. Kemudian ketika mereka punya kue, kasih temannya, yaitu mengajarkan mereka memberikan jajan ikhlas. Karena ternyata cerdas itu tidak cukup. Kalau kita cerdas tapi orangnya tidak ikhlas, kecerdasan kita hanya akan kita gunakan untuk kerja capek dan memperburuk orang lain. Tetapi kalau kita cerdas dan ikhlas, nah ini akan menjadi magnet yang luar biasa yang menarik rezeki sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini. Saya ke terakhir Ustaz, jadi cara kita mendapatkan rezeki tadi di poin pertama iman, yang kedua ada cara-caranya, yang saya sebutkan tadi dari 1 sampai 8, sekarang ini yang paling luar biasa 8. Rezeki yang paling dahsyat, yang ketika kita berani masuk ke dalam pintu ini, kita akan lupakan pintu yang ke-8-nya. Rezeki itu namanya rezeki dengan jalan tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Oh, subhanallah. Susah. Ini yang memang agak susah, tetapi saya sarankan dan ingatkan kepada diri saya dan kepada pemirsa semua untuk betul-betul. Bahkan saya berani menantang siapapun. Silakan tampar saya kalau misalnya ini tidak terbukti. Coba beberapa hari ke depan, setiap hari Anda jaga betul-betul diri Anda dari maksiat. Melihat sesuatu yang diharamkan Allah, palingkan. Mendengar sesuatu yang diharamkan Allah, tinggalkan. Kerjakan perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Setiap hari Anda perhatikan, maka beberapa hari selanjutnya, saya tidak bisa menargetkan hari, tetapi yang sering saya perhatikan adalah 7 hari, 40 hari. Ini saya dengarkan dari guru-guru kita yang menyampaikan. Dan ternyata betul bahwa ketika kita berusaha selama 7 hari,
40 hari atau sebulan, 3 bulan betul-betul menjaga diri dari tidak bermaksud kepada Allah sekecil apapun, maka di kehidupan kita selalu saja hadir keajaiban-keajaiban. Dan ini boleh diperhatikan. Kalau Anda berhasil dan pasti akan berhasil, dan saya yakin. Kalau kata-kata YouTuber challenge, ya challenge tidak bermaksiat. Ini challenge dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Nuh, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar." Ini challenge-nya Allah. Artinya ketika kita bersih dari dosa, meninggalkan dosa, Allah akan kasih kita yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Banyak rezeki dari langit. Ya, meskipun gambarannya mungkin, tetapi para ulama kita menyampaikan bahwa ini rezeki dari langit. Wa yamdidukum bi amwal wa banin, ya. Diberikan harta, kemudian diberikan anak. Jadi tidak usah berdoa lagi mau menikah. Kalau Allah menjadikan kita anak, pasti pakai dengan istri kan? Pasti pakai dengan suami. Caranya jauhkan diri dari maksiat. Wa yaj'al lakum jannat, Allah beri kita kebun. Jannat itu jama ya Ustaz ya. Anda kamu paham bahasa Arab saya tidak. Ini jama artinya banyak. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan rezeki itu bukan hanya satu pintu yang Allah beri, tapi Atira ada, kampung mertua ada, kampung ada, kampungnya mantan ada, banyak juga yang lain. Nah, itu bagian daripada jannah, banyak pintu-pintu atau banyak kebun-kebun. Dan tidak sampai di situ, Allah kemudian di penutup, wa yaj'al lakum anhar, ada lagi sungai-sungai. Saya punya kebun di Tondra, yang kebun itu hari ini mau dibeli dengan harga 98 juta. Ternyata alasannya satu, karena ada sungai di sampingnya. Dan ini kalau digambarkan dalam dunia pekerjaannya, Allah sirami kita. Allah sirami kita dari penghasilan 1 juta naik 2 juta, 3 juta, 10 juta, dan akhirnya tak terhingga. Saya kira kurang lebih begitu ya. Jadi level 9 ini ketika kita berani masuk dan pelajari betul-betul, maka 8 level yang lain itu akan dilakukan. 9 tadi itu tentang cara mendapatkan rezeki. Jadi tadi pertanyaannya kan bagaimana cara menjadi distributor? Pertama beriman, kemudian yang kedua cara-caranya yang 9 itu yang saya sarankan semoga bisa yang 9 saja, yang hindari maksiat, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tentu untuk menjadi distributor harus ada istiqomah. Istiqomah itu ya terus menerus, jangan berhenti sampai kemudian ajal itu. Teruslah menjadi distributor dan penyalur rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit gambaran Ustaz, apa sebenarnya itu distributor rezeki ya? Menjadi distributor rezeki itu begini gambarannya. Allah titipkan apa di kita? Itu kita harus cek dulu. Nah ini anggaplah rapid test. Ya kita positif atau tidak? Kita cek di kita dulu. Kita punya apa? Oh, saya punya kemampuan. Kemampuan apa? Oh saya punya kemampuan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran, itu bagian daripada distributor. Kemudian Anda punya apa? Saya punya tenaga. Tenaga itu gunakan bantu orang lain, itu namanya mendistribusikan rezeki berupa tenaga. Anda punya uang, sedekahkan, bangun masjid, bangun apa-apa, itu bagian daripada mendistribusikan rezeki dalam bentuk uang yang dititipkan. Tidak menunggu menjadi kaya dengan banyak uang. Betul sekali. Lanjut Ustaz. Silakan. Apa manfaat dari dengan kita ini menjadi distributor rezeki? Baik. Apa manfaat? Tentu kalau berbicara manfaat, pertama ada memang manfaat secara umum yang dipahami orang. Yang kedua, tentu ada manfaat yang memang betul-betul dirasakan bagi pelaku distributor. Saya membahas pertama tentang manfaat secara umum, bahwa tentu ketika kita menjadi distributor rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tadi kita sebut bahwa sebagai penyalur, tentu yang kita dapatkan adalah, saya ibaratkan dulu kolam. Ketika misalnya ada kolam yang kemudian diendapkan, tidak pernah dialirkan, maka kira-kira bagaimana keadaan kolam itu? Kita kan punya kolam ikan dengan kolam ikan sekarang cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika tidak ada salurannya, tidak dibuang, tidak disalurkan, maka 3 hari itu sudah jadi busuk, kemudian kotor. Kalau lama bisa jadi ketika diberi saluran, dia tidak bisa lagi lewat saluran. Kenapa? Karena sudah banyak kotorannya, akhirnya mampet.
Nah, begitu juga dengan rezeki. Saya juga belajar karena kebetulan saya punya pabrik di rumah sekali. Pabrik itu harus ada air. Ya, kalau di mobil itu air radiator. Yang air itu ternyata tidak diam, tapi dia kemudian masuk keluar. Ternyata ketika itu berhenti, maka itu cukup bisa menjadi perusak yang parah di sini. Begitu juga mobil. Akhirnya distributor rezeki ini gambarannya begitu. Manfaatnya secara umum pasti seperti itu. Kemudian manfaat secara yang dirasakan, saya mungkin bercerita tentang orang lain. Bahwa saya punya guru, pemilik kampus saya, beliau itu orang yang sangat loyal sekali. Dan saya suatu malam pernah cerita dengan istrinya bahwa beliau ini ketika kemudian dulu kaya, dulu miskin, itu caranya menyalurkan menjadi seluruh Allah tidak pernah berubah. Ketika sedikit dia terima, maka sedikit dia salurkan. Ketika banyak dia terima, maka dia banyak. Sehingga kehidupannya secara ekonomi, secara derajat dalam masyarakat itu selalu meningkat. Bahkan pada saat beliau meninggal, bukan hanya keluarganya yang menangis, tapi tetangga-tetangganya, kemudian sampai orang-orang yang kemudian diterima di Makassar dan di orang Makassar itu juga menangis. Kenapa? Karena ternyata ada kebiasaan distributor rezeki beliau setiap hari Jumat itu ketika pulang dari masjid itu membagikan uang, dan nanti selesai membagikan uang ketika beliau betul-betul sampai di rumah. Saya kira itu yang penting yang harus saya sampaikan, manfaatnya seperti itu. Artinya menjadi distributornya Allah itu pasti akan sangat bermanfaat. Ya, silakan. Itu biasa pembahasannya begitu mendalam sekali. Dan Ustaz ini manfaat kita bahas tersebut. Kira-kira ada nggak kisah Ustaz dari pengalaman Ustaz sendiri tentang menjadi distributor rezeki ini? Nah, mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit lah pengalaman. Baik, mengenai pengalaman jadi distributor rezeki sedikit banyak alhamdulillah pernah mengalami, dan manfaatnya itu sangat luar biasa. Tentu ilmu-ilmu ini ilmu dari guru kita sebenarnya. Saya hanya menjadi orang-orang yang berani mengaplikasikan ilmu guru dan ternyata bermanfaat. Salah satu mungkin yang bisa jadi program pemirsa sekalian tentang menjadi distributornya Allah yang betul-betul saya rasakan efeknya adalah membuat roster kebaikan. Kalau di anak-anak, sering saya sampaikan Ustaz, coba selain roster mata pelajaran, kalau saya ceramah di kampus, selain roster mata kuliah, coba beranikan diri untuk membuat roster kebaikan. Contoh misalnya hari Senin kalau di roster pelajaran kan upacara. Ternyata di roster kebaikan itu juga bisa bikin begitu. Misalnya jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini di luar program wajib ya, nggak usah lah programkan sholat subuh. Sholat subuh itu nggak usah diprogramkan, artinya memang itu kewajiban Anda. Tetapi sesuatu yang sunnah-sunnah lah. Misalnya jam sekian sampai jam sekian saya bunga, jam sekian sampai jam sekian pilih teman, jam sekian saya harus senyum dengan 3-2 orang, jam sekian sampai jam sekian saya harus kasih makan orang, bahkan kasih makan kucing, kasih makan semut, dan banyak sekali program-program yang bisa jadi roster kebaikan. Dan saya rasakan betul manfaatnya bahwa semenjak saya praktekkan hal seperti itu, alhamdulillah bahagia. Meskipun kadang tidak ada uang, meskipun lagi bokeh, nah baru tanggal 10 tidak ada dibuat, tetapi ada saja begitu mau makan ada yang ngajak, bahagia perasaan. Dan tentu kita semua sepakat bahwa kebahagiaan itu adalah kekayaan yang paling tinggi nilainya. Karena uang tidak menjamin, cantik tidak menjamin, jabatan tidak menjamin. Andai itu semua menjamin, maka para koruptor akan berhenti koruptor, karena rata-rata mereka orang kaya. Kalau misalnya cantik menjamin kebahagiaan, Marilyn Monroe cantik, Michael Jackson yang operasi ganteng tapi bunuh diri kan. Ada yang mengatakan meninggal karena stres, depresi. Ketika jabatan kemudian menjamin kebahagiaan, menjamin ketenangan, tentu orang-orang presiden-presiden Amerika terdahulu atau mungkin pemimpin kita sekarang
Ya, kita sedang senyum-senyum, mungkin sedang stres sekali. Ini hanya contoh saja. Tetapi lebih baik lagi ketika kita punya jabatan, kaya, cantik, maki dan kita lebih bahagia, itu sudah luar biasa sekali. Itu top marketing lah, Ustaz. Saya kira itu, Ustaz. Ya, Pak. Pembahasan Ustaz kita ini mendalam sekali tentang rezeki. Ya, banyak sesuatu yang baru kita dengar kita, dan mungkin kita ternyata rezeki itu begini ya, ada begini. Kita sering menjalani mendapatkan rezeki, tapi kita tidak tahu ini rezeki sebenarnya bagaimana. Ini sebenarnya ditransaksikan atau ternyata dengan pembahasan Ustaz itu mencerahkan. Terakhir Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terakhir Ustaz. Sebelum saya masuk kesimpulan Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk kita ini Ustaz di masa pandemi ini? Dengan rezeki-rezeki yang sudah sampaikan, ada yang menjadi penyakit datang, ada yang harus dipaksa, ada yang ikhtiar, ada yang lewat dengan doa, ada yang diminta. Tapi Ustaz, banyak orang di saat pandemi Ustaz di PHK di mana-mana, rezeki susah dicari, bahkan ada pepatah ini Ustaz, Allah salah, kayaknya salah, yang haram saja susah. Yang haram saja susah. Kira-kira nasihat apa Ustaz untuk kita ini, bagaimana rezeki itu selalu menjadi penghibur bagi kita walaupun sedikit di masa pandemi Ustaz. Berikan nasihat kepada Ustaz, untuk para penonton atau yang Allah SWT, nasihat yang bisa menggugah kita ini bahwasanya rezeki itu selalu ada untuk kita selama kita masih hidup dengan masa sulitnya pandemi COVID-19 ini. Masa ini memang masa yang menakutkan. Saya pribadi pun pernah merasa takut. Tentu siapapun dalam kondisi ini takut. Kenapa? Karena takut itu salah satu ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata kunci pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi sesuatu dalam diri kita pada hari ini yang mungkin kita sebut dengan bala atau tidak menyenangkan, kunci pertamanya adalah sabar. Karena meronta, marah-marah, lompat dari gedung setinggi apapun ini tidak akan merubah kehidupan kita. Maka dari itu nasihat pertama saya adalah sabar. Dan tentu nasihat ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada pemirsa acara TV Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menyikapi hari ini dengan sabar. Tenang tahu ini rampak. Itu kata orang Bone. Tenang tahu ini rampak. Artinya setelah kita sabar, yang perlu kita perbaiki adalah tauhid. Yang masuk dalamnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa meskipun bersatu seluruh manusia dengan jin, andai ada makhluk yang bisa bekerja sama dengan dua makhluk ini untuk kemudian menghancurkan kita, menghentikan rezeki kita, tapi kalau Allah tidak mengizinkan maka itu tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, ketika tadi yang saya sebutkan juga bersatu kemudian ingin memberikan kita rezeki, tetapi Allah kemudian menghalanginya juga tidak akan pernah sampai. Maka tolong pegang ini supaya kita tenang bahwa kita punya Allah. Allah sering menyebut dirinya wa huwa ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu dengan 99 asmaul husna yang menjelaskan kepada kita, memperkenalkan diri kepada kita tentang kemahakuasaannya. Itu yang harus kita pegang, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat selanjutnya yang ketiga adalah pakailah rezeki bersedia. Masuk dari level 9. Apa itu? Hindari maksiat. Maka insya Allah, kalaupun Anda di PHK, maka Allah akan memberi Anda pintu yang lain untuk mendapatkan rezeki. Ingat, jangan bermaksiat. Kalau bermaksiat, meskipun Anda punya kerja dan belum di PHK, bisa jadi gaji 5 juta, utang 7 juta, bisa jadi. Tetapi meskipun Anda kemudian gaji 1 juta atau bahkan di PHK, tapi karena tidak bermaksud kepada Allah, insya Allah Allah akan membukakan pintu. Saya kira itu nasihat Ustaz bagi saya dan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni saya ketika ada yang salah saya sampaikan, dan yang baik saya doakan semoga pemirsa acara TV bisa menjalankan, dan doakan juga saya semoga saya bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan sehingga terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan Ustaz kita, Ustaz Agus Salim Al-Deker. Pembahasannya begitu mendalam tentang distributor rezeki tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita laksanakan, menambah wawasan kehidupan kita. Sebelum saya menutup, saya ingin mengingatkan lagi bahwasanya pembahasan Ustaz
Yang pertama, ketika ingin menjadi disebut rezeki, yang pertama kita harus beriman bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalannya dari manapun, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang cara tadi ada 9 dan tetap itu tetap istiqomah. Sebelum menutup, ingatlah bahwa rezeki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita, dan rezeki kita akan makan sampai kita meninggal dan tidak akan habis sebelum kita meninggalkan dunia. Terima kasih kepada penonton TV yang sedang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena telah selalu setia bersama kami. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu penuh dengan segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.